Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mari bersiap. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kali ini kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita makan dulu ya. Ya Bu. Oke. Alia, ada nih Bu. Oh, oke. Dinda, ada Bu. Runita, ada Bu. Tasfia, ada Bu. Kiara, ada Bu. Oh, enggak. Sandra, iya Bu. Oh, apa nih? Pinji Bu, kalau kamu. Oh, ampun, oke. Nanti cuma 2 ya? Iya Bu. Oke. Ada sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa dan Satu Bangsa ya. Iya Bu. Dan buat siapa menurut saya paling mahir? Iya. Telah aja Bu. Tapi bukan ada kan kalau satu hari udah belajar ya kan. Jadi capek aja tuh belajar. Oke Bu. Ini Bu. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Oke, setelah kita mendengar lagu nasional, kita akan belajar tentang pelajaran kondisi perekonomian di daerah kita. Ya Bu, tahu kan? Terus di materi yang akan kita bahas itu, oke, kita akan belajar tentang daerahku kebanggaanku. Topik B, kondisi perekonomian di daerahku. Nah, di sini kalian tahu apa itu aktivitas ekonomi? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kita bekerja di pagi hari sampai sore. Ya, bukan cari duit. Ya, kalian cari duit kan? Biar kaya kan? Terus jenis aktivitas ekonomi itu di masyarakat sangat beragam, yang bergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta prasarana yang ada. Contohnya kayak pertanian, perkebunan, perikanan, industri, peternakan, perdagangan jasa dan atau pertambangan. Nah, sumber daya yang jenis aktivitas ekonomi, kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh kuat kepada jenis aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin banyak sumber dayanya, semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Nah, yang terakhir itu faktor-faktor pendukung kondisi perekonomian di daerah itu kayak infrastruktur, kayak fasilitas dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik fisik, mental, dan yang lainnya. Dan yang kedua, teknologi. Teknologi itu misalnya pada tahun 2017, para petani padi di Kabupaten Purbalingga mulai menanam padi jenis yang unggul yang dimiliki masa panen lebih pendek, kayak kena hujan di Jakarta itu kena hujan terus dia mati padi, jadi ada yang pakai. Dan yang terakhir
Pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari, seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Anak-anak bersiap untuk sekolah, ayah bersiap ke tempat kerja, bahkan mungkin ibu juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga. Ya, di pagi hari, aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Yuk, kita pelajari bersama. Aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, pertambangan, dan perindustrian. Ada yang bekerja di perkantoran, bank, sawah, ladang, tempat-tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lainnya. Berikut beberapa contoh aktivitas di masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat. Macam-macam aktivitas ekonomi. Tahukah kamu apa itu aktivitas ekonomi masyarakat? Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat beragam. Apa itu? Yuk kita bahas. 1. Pertanian. Indonesia adalah negara agraris karena sebagian masyarakat Indonesia mempunyai usaha di bidang pertanian. 2. Perkebunan. Perkebunan adalah suatu usaha penanaman lahan dengan tanaman atau tumbuhan. Hasil perkebunan banyak digunakan untuk dijual kembali dan untuk keperluan ekspor sehingga menambah devisa negara. 3. Peternakan. Peternakan adalah suatu kegiatan untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan tertentu yang dapat diambil manfaatnya. 4. Perikanan. Perikanan adalah usaha memelihara dan membudidayakan ikan. Nah, perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perikanan darat memelihara ikan di perairan darat, yang kedua perikanan laut yaitu menangkap dan membudidayakan di pantai. 5. Perindustrian. Industri merupakan suatu usaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya membuat makanan atau baju. 6. Pertambangan. Nah, kegiatan ini yaitu kegiatan menambang SEA yang terdapat pada suatu daerah, contohnya tembaga, emas, timah, dan 7. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan dapat barang dari pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian. 8. Jasa dan layanan. Jasa adalah dengan cara memberikan pelayanan. Contohnya jasa transportasi seperti ojek, dokter, guru, dan ekonomi. 1. Kegiatan produksi. Kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. 3. Kegiatan konsumsi. Kegiatan menggunakan atau menghasilkan hasil produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang melakukan ini disebut juga sebagai konsumen. C. Pengaruh kondisi alam, geografis terhadap aktivitas manusia. 1. Dataran tinggi dan pegunungan. Lokasinya berada di wilayah perbukitan atau pegunungan. Kondisi udara yang sejuk menyebabkan wilayah ini menjadi tempat yang cocok sebagai wilayah pertanian dan peternakan. 2. Dataran rendah. Wilayah dataran rendah biasanya berkembang menjadi sebuah perkotaan. Hal ini disebabkan suhu udara di dataran rendah tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin sehingga banyak orang yang nyaman untuk tinggal di sana. 3. Pantai. Secara geografis, pantai berbatasan dengan laut, di mana di laut terdapat berbagai sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun hayati. Mayoritas masyarakatnya beraktivitas di laut sebagai nelayan. Dan faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. 1. Sarana dan prasarana untuk mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan sumber daya alam di suatu tempat ke tempat lain. 2. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam di berbagai
Demikianlah materi tentang kondisi perekonomian investasi. Sampai jumpa lagi di sesi asal. Oke, di dalam video teks saya katakan apa saja aktivitas ekonomi pada negara ini. Ya kayak ada perkantoran, terus kayak berkebun, sawah, padi. Lalu tadi juga ada kayak jasa. Jasa itu kayak seorang guru mengajar di sebuah sekolah, bisa juga mengajar di rumah kayak les. Baik, ibu mau kalian membuat kelompok menjadi dua, cuman ada yang tiga, ada yang dua orang. Nah, kelompok ini nanti akan kumpul sama saya di kelompoknya, tugasnya ini tentang aktivitas ekonomi di daerahku. Oke, nah di dalam KPD ini, di dalam tugas ini kan kayak ada centang nih, checklist kan, kayak pertanian. Aktivitas apa yang terjadi di sekitar kita? Misalkan sawah, kita punya sawah kan, orang punya sawah. Terus kita centang, sawah itu dia aktivitasnya itu seperti apa? Menanam padi, menanam jagung, dan yang lain. Paham kan? Paham. Tidur ya. Tolonglah yang tidur ya, nanti yang tidur cuci muka ke kamar mandi. Bu, nggak mau bantu apa ini, Bu? Iya, untuk nggak bantu nggak dapat nilai. Ada yang tidak tahu ditanya ya. Yang beda. Beda lagi. Iya, sama. Kalau cikis-cikis gimana ya, Pak? Ya, Bu. Bu, udah siap kan, Bu? Di siang lu bukan tanggal depan, kok mager kali ya siswa kelas 5 ini ya. Aduh, masih anak-anak pada mager aja. Ibu lah kerja sini kutip-kutip. Ya kalian dong yang maju. Kalian masih kecil banget ini. Mager lah, capek. Bu, tadi saya naik. Iya, mana sopan ya siswa kelas 5 ini ya. Ada yang siapa sih wali kelasnya? Mana sopan? Boleh lah, boleh. Iya. Mananya kalian ini? Kelas pun kotor. Iya. Kasih tahu aja kelas kalian. Astagfirullahaladzim. Jarang kan bersihkan kelas ini. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu tentang memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia di Indonesia ini. Baik, sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya yaitu Saskia. Silakan Saskia. Baik, sebelum pulang kita berdoa dulu ya teman-teman. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian dari materi kita hari ini, akan dilanjutkan minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya anak kelas 5B yang selalu ngotot.